Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi kita lanjutkan ya. Kali ini saya akan membahas tentang batang atau kaulis. Nah, di sini batang itu sendiri merupakan suatu organ dari tanaman, termasuk ke dalam organ inti yang menyokong berdirinya suatu tanaman, tempat melekatnya akar, daun, buah dan bunga ya. Nah, batang itu dapat dianggap pula sebagai sumbu ya tadi, tumbuh dari tumbuhan. Sifat dari batang yang pertama adalah berbentuk silinder ya. Walaupun ada beberapa macam dari batang itu bentuknya tidak silinder, ada juga yang persegi ya. Nah, kemudian ciri-ciri dari batang selain itu memiliki ruas-ruas. Jadi memiliki ruas dan buku ya, di mana terdapat pada setiap buku itu terdapat daun biasanya ya, dan antara daun dengan ruas atau batang itu disebut dengan ketiak daun, dan terdapat kuncup atau tunas ya. Nah, kemudian tumbuhnya biasanya menuju matahari atau disebut juga dengan heliotrof atau fototrof. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri lain dari batang yang pertama selalu bertambah panjang pada bagian ujungnya sehingga memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas. Kemudian mengadakan percabangan. Ini walaupun ada beberapa batang yang tidak melakukan percabangan ya, pada beberapa jenis monocotyledon dia tidak melakukan percabangan. Nah, kemudian warnanya tidak hijau kecuali pada tanaman herba ya, seperti ciplukan, bayam. Nah, itu biasanya batang itu berwarna hijau dikarenakan ada klorofil yang untuk membantu proses fotosintesis. Nah, kemudian fungsi dari batang yang pertama adalah menyalurkan air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun ya, dan dari daun menuju seluruh bagian tanaman. Nah, untuk yang kedua, sebagai tempat melekatnya daun, bunga, ini tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian selain itu tadi, selain dari dua yang tadi disebutkan, batang juga bisa berfungsi sebagai alat bantu untuk pernafasan, dikarenakan ada beberapa tanaman yang dia memiliki lentisel ya. Lentisel itu mirip dengan stomata fungsinya, namun hanya berbeda pada struktur ya, struktur dari jaringannya. Ini contoh tanaman yang banyak memiliki lentisel, salah satunya adalah pohon randu ya. Nah, tugas untuk batang itu sendiri yang pertama adalah mendukung daun, ini tadi sudah ya. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan percabangan ya, dan dapat memperluas penyerapan sinar matahari ketika berfotosintesis. Kemudian yang ketiga itu adalah mengangkut air dan zat makanan ya dari akar ke bagian daun dan nanti dari daun ke seluruh bagian tanaman untuk menyebarkan hasil fotosintesis. Yang keempat adalah tempat menimbun zat makanan. Contohnya ada beberapa tanaman yang dia memodifikasi batang sehingga batangnya itu dapat disimpan sebagai organ untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah pada tebu. Nah, pada tanaman tebu ini gula hasil fotosintesis itu disimpan dalam batangnya ya, sehingga kan tebu itu rasanya manis. Nah, selanjutnya berdasarkan kejelasan atau tidaknya suatu batang diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah tumbuhan yang tidak jelas batangnya atau planta akaulis. Artinya akaulis itu bukan berarti tidak terdapat batang ya, namun batangnya itu biasanya tersembunyi ya, pendek biasanya itu. Nah, kemudian di sini jika batangnya sangat pendek sehingga daunnya seolah-olah keluar dari akar ya. Nah, susunan daun yang rapat satu sama lain merupakan suatu susunan roset ya atau rosula.
Nah, batang tumbuhan semacam ini, nah ini contohnya itu adalah pada tapak liman ya, atau Elephantus scabar, di mana di sini batang itu hanya akan terlihat ketika dia berbunga, tapi ketika tidak berbunga maka daun itu dia rapat pada bagian bawah ya, sehingga nanti seolah-olah tanaman ini tidak memiliki batang. Contoh lainnya seperti sawi ya, atau cosin dan lain-lain ya. Jadi keluarga yang keluarga sawi-sawian atau kol, yaitu sebenarnya dia memiliki batang namun pendek, jadi seolah-olah yang tumbuh itu hanya daun, tapi sebenarnya ada ya. Nah, nanti batang itu akan nampak jelas ketika terjadi pembungaan. Nah, selanjutnya batang yang jelas tanaman yang jelas batangnya terbagi atas 4 macam. Yang pertama adalah batang basah atau herbaceous, atau disebut juga tanaman herba ya. Jika batangnya lunak dan berair, contohnya adalah bayam, kangkung ya. Kemudian selanjutnya adalah batang berkayu. Nah, ini jika batangnya keras serta kuat dikarenakan ada lignin atau kayu ya, contohnya pohon durian, jati dan lainnya ya. Nah, kemudian tanaman berbatang rumput jika batangnya tidak jelas, kemudian tidak keras, kemudian ruas-ruasnya nyata dan biasanya mempunyai rongga ya. Contohnya pada tanaman padi atau ya tanaman padi, ilalang, itu semuanya termasuk ke dalam berbatang rumput. Atau bambu ya, bambu juga termasuk ke dalam batang rumput. Soalnya tapi keras ya, berarti tidak termasuk ya, jadi hanya padi-padian ya, jenis padi-padian. Sorry, untuk bambu tidak ya. Nah, kemudian ada juga berbatang mendong ya, contohnya pada tanaman mendong, di mana di sini yang membedakan dengan batang rumput itu di mana terdapat ruas yang lebih panjang ya, lebih panjang dibandingkan dengan tanaman berbatang rumput. Nah, ini beberapa gambar, contoh gambar yang tadi saya jelaskan ya. Ini adalah tanaman yang memiliki batang herbaceous atau herba, kemudian berkayu, batang rumput, dan batang mendong ya. Kalau mendong itu ciri-cirinya ruasnya dia memiliki ukuran yang panjang. Nah, kemudian bentuk batang itu terbagi atas 2 ya. Pada tanaman dicotyledon biasanya memiliki batang pada bagian bawah lebih besar dan pada bagian atas itu lebih kecil. Jadi dia semakin atas atau semakin menuju pucuk itu biasanya semakin kecil ukuran batangnya atau mengerucut ya. Sedangkan pada tanaman monocotyledon biasanya ukuran batang dari pangkal sampai dengan ujung itu biasanya memiliki ukuran yang relatif sama. Contohnya pada pohon kelapa atau pada pohon pinang ya. Nah, kemudian berdasarkan dari sudut bentuk atau penampangnya terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama adalah bulat atau teres, contohnya kelapa dan bambu. Kemudian bersegi, contohnya segitiga atau triangularis, contohnya pada batang rumput teki. Selanjutnya ada yang segi empat atau quadrangularis, contohnya pada batang iler. Atau kalau di daerah Sunda itu dinamakan jewer kotok ya. Nah, kemudian ada tanaman yang berbatang pipih, contohnya adalah pada jakang. Ini juga sama, pipih ya. Itu contohnya pada kaktus gepeng ya. Jadi yang dimaksud dengan batang itu adalah ini ya. Ini adalah batang, sedangkan durinya itu kita sebut sebagai daun. Duri pada tanaman kaktus itu adalah bentuk modifikasi dari daun, sehingga daun itu dia menyerupai sebagai duri ya. Tapi yang kita lihat bentuk kaktus itu sebenarnya adalah batangnya. Seperti ini contohnya kaktus gepeng yang hijau ini adalah bukan daun ya, tapi batangnya. Kemudian permukaan batang ada bermacam-macam ya, ada berambut, berduri, kemudian
Ada yang memperlihatkan berkas-berkas lentisel, contohnya pada pohon segon atau apa? Selain segon itu tadi randu, kemudian pohon alba ya. Nah, kemudian ada beberapa keadaan lain seperti lepasnya kerak ya, seperti pada pohon jambu biji atau kayu putih ya. Nah, ini contohnya ada yang tadi berbulu, berduri, kemudian menampakkan bekas-bekas daun, kemudian ada yang apa? Ini juga sama. Kalau yang ini menunjukkan adanya bekas-bekas tempat menempelnya apa ini selaput bumbung ya. Nah, kemudian ini terdapat lentisel dan ini tadi menunjukkan adanya pengelupasan pada permukaan batang ya. Ini contohnya pada pada tanaman jambu biji. Nah, kemudian selanjutnya adalah arah tumbuh batang, ada yang tegak lurus, contohnya kelapa, kemudian ada yang menggantung, anggrek contohnya. Nah, selanjutnya ada yang berbaring, contohnya adalah pada semangka. Kemudian ada yang menjalar ya, atau merayap. Bedanya menjalar dengan berbaring, kalau berbaring itu biasanya pada tanaman ya, batang tanaman itu dia tidak mengeluarkan akar, tapi kalau menjalar biasanya pada batang itu selain dia tadi menjalar di permukaan tanah, dia juga dapat mengeluarkan akar ya pada bagian batangnya. Nah, kemudian ada sorong ke atas. Nah, sorong ke atas itu dia seolah-olah mau berdiri ke atas, namun dia dikarenakan batangnya itu tidak kokoh sehingga nanti menjadi landai ya, sehingga nanti posisinya miring. Jadi seolah-olah akan naik ke atas, tapi tanamannya itu menjadi melengkung ya, miring. Nah, selanjutnya ada tanaman yang mengangguk. Nah, ini contohnya pada bunga matahari. Nah, ini kan mengangguk ya. Jadi dia pertama-tama tumbuhnya ke atas, kemudian dia melengkung ya pada bagian ujungnya. Ini contohnya pada bunga matahari. Dan biasanya ini arah lengkungannya itu selalu mengikuti arah matahari. Nah, kemudian ada yang memanjat, contohnya ini pada daun sirih, dikarenakan dia memiliki akar pelekat ya. Kemudian pada ini pohon panila ya, dia memiliki akar pembelit untuk memanjatnya. Kemudian ini pada daun sungsang, pada daun kembang sungsang itu dia memiliki daun pembelit untuk memanjat ya. Kemudian ada sulur, tangkai pembelit, kemudian ada duri. Nah, duri mawar juga, ada mawar yang merambat. Nah, duri-duri ini dimanfaatkan oleh tanaman tersebut untuk merambat ya, atau memanjat. Nah, kemudian ini ada duri daun duri, contohnya pada tanaman rotan dan kait-kait pada tanaman gambir ya. Nah, selanjutnya ada arah tumbuh, yaitu ada yang membelit ya. Nah, yang membelit itu diklasifikasikan menjadi dua, ada yang membelit ke kiri dan ke kanan ya. Contohnya kalau yang ke kiri itu kembang telang ya, dan kalau yang ke kanan itu contohnya pada tanaman gadung. Nah, ini gadung. Kalau ini tanaman kembang telang, jadi jenis kacang-kacangan ya yang ini. Nah, selanjutnya percabangan pada batang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya ya. Misalnya pada pohon cemara. Kemudian ada simbopodial, di mana batang pokok sukar ditentukan dikarenakan dalam perkembangannya percabangan itu dia pertumbuhannya lebih dominan, sehingga ukuran antara
bercabangan dengan pohon utamanya itu dia hampir sama bentuk dan ukurannya. Kemudian ada yang percabangan menggarpu atau dikotom, contohnya ini pada tanaman paku Adam ya. Nah ini nanti ada yang monopodial. Monopodial itu di mana pohon utamanya itu atau batang utamanya itu dia lebih dominan ya pertumbuhannya sehingga nampak sangat jelas. Kemudian ada simbopodial. Nah di sini batang utama itu biasanya tidak terlihat jelas dikarenakan dia terdapat percabangan yang lebih dominan ya. Kemudian ada percabangan yang menggarpu, artinya setiap percabangan itu dia selalu terdapat cabang-cabang lagi sehingga terbentuk garpu ya, terbentuk susunannya mirip garpu. Contohnya pada paku Adam, jadi setiap ada percabangan di sini ada 2 lagi percabangan ya. Jadi di sini garpunya itu dia memiliki percabangan 2 ya. Ini kan 2 bercabang 2, kemudian percabangannya lagi dia bercabang menjadi 2 dan seterusnya. Nah, untuk bagian tanaman lainnya kita lanjutkan ya, yaitu bagian akar. Nah, salah satu fungsi dari akar itu adalah untuk menyerap zat makanan dari dalam tanah ya, atau nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ya. Nah, secara morfologi akar itu tersusun atas rambut akar, tudung akar, sedangkan secara anatomi akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan selinder pusat. Nah, kemudian fungsi akar tadi ya, yang pertama sudah jelas itu secara umum adalah untuk menyerap air dan garam-garam mineral, kemudian melekatkan dan menopang tumbuh sebagai penyimpan cadangan makanan ya. Nah, ini yang ketiga itu adalah fungsi lain dari akar. Biasanya ada beberapa tanaman dia jaringannya berdiferensiasi untuk digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah kentang, kemudian wortel dan beet ya, ini pada tanaman beet. Nah, kemudian ada juga yang keempat ini untuk membantu pernapasan, contohnya pada tanaman bakau ya, atau tanaman mangrove ya, itu dia memiliki akar nafas yang digunakan untuk membantu pernapasan. Nah, berikut ini adalah fungsi khusus dari akar. Tadi ada akar penimbun pati, kemudian ada akar nafas ini pada tanaman bakau, kemudian ada akar yang digunakan untuk membelit atau menempel pada media tanam ya, contohnya pada sirih. Dan kemudian ada akar hisap. Nah, akar hisap ini contohnya pada tanaman benalu ya. Karena akar hisap ini fungsinya adalah untuk menghisap sari-sari makanan yang berada pada pohon inang ya, pada inangnya. Nah, sifat-sifat dari akar itu sendiri terbagi atas 5 ya. Yang pertama, biasanya berada di dalam tanah ya, tumbuhnya ke pusat bumi atau ke bawah ya, atau geotropis ya disebutnya, geotropis. Nah, kemudian tidak berbuku dan tidak beruas, kemudian tidak mendukung daun ya. Nah, mungkin dalam beberapa kasus seperti rimpang ya, rimpang pada tanaman jahe, kemudian kunyit. Nah, walaupun dia berada pada di dalam tanah ya, namun itu bukan akar ya, dikarenakan dia tidak memiliki ciri-ciri akar, sedangkan dia memiliki ciri-ciri batang. Nah, ciri-ciri batang itu apa? Dia memiliki ruas dan buku, dan setiap bukunya itu dia dapat muncul tunas ya, sehingga untuk rimpang seperti jahe, lengkuas, kunyit itu tidak diklasifikasikan sebagai
akar, tapi dia diklasifikasikan sebagai batang ya, dikarenakan dia lebih mirip secara morfologi itu dengan batang dibandingkan dengan akar. Walaupun dia berada di dalam tanah ya. Kemudian faktor lain juga arah tumbuhnya itu dia tidak menuju ke bumi, tapi dia mendatar ya. Jadi kalau rimpang itu pertumbuhannya secara horizontal ya, jadi ke samping. Nah kemudian ciri lain itu warnanya tidak hijau, biasanya putih atau kekuningan. Kemudian tumbuhnya terus pada ujung ya, pada ujung akar, tumbuh terus pada ujung akar. Kemudian bentuknya seringkali meruncing ya. Nah kemudian tugas akar itu adalah memperkuat bagian tanaman atau bisa memperkuat berdirinya tanaman. Kemudian mirapaian ini sudah ya tadi fungsi-fungsinya. Kemudian bagian-bagian akar di sini ada leher akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, dan serabut akar. Nah kita lihat skemanya. Nah ini adalah leher akar. Leher akar itu adalah perbatasan antara batang dengan akar ya. Jadi biasanya dia sejajar dengan permukaan tanah. Nah kemudian ini adalah batang akar dan ini adalah percabangannya. Nah percabangan dari cabang akar yang halus itu disebut sebagai rambut akar. Nah, berdasarkan perkembangannya, akar itu dibagi menjadi dua ya. Ada akar tunggang. Akar tunggang itu banyak terdapat pada tanaman dikotil ya, dikotiledon ya. Nah kemudian kalau akar serabut itu terdapat pada monokotil ya, monokotiledon. Nah kemudian bentuk akar ada yang bentuknya tombak, gasing, dan benang. Ini tadi yang bentuk akar yang tombak, contohnya adalah lobak, wortel, jadi bentuknya lebih memanjang, namun masih tebal ya, memiliki ukuran yang tebal ya, dikarenakan dia memiliki fungsi lain yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada yang bentuknya gasing, itu contohnya adalah bengkuang, dan ada juga yang bentuknya benang, contohnya adalah kratok, pada tanaman kratok atau ini sejenis kacang-kacangan. Nah kemudian ini jenis akar serabut ada beberapa macam. Yang pertama ada akar serabut benang, contohnya pada padi. Kemudian ada akar kaku keras seperti tambang, contohnya pada kelapa, pinang, dan palem. Dan ada akar yang besar dan banyak cabangnya seperti pandan laut. Selanjutnya beberapa akar yang memiliki sifat dan tugas khusus. Yang pertama adalah akar udara atau akar gantung, yaitu akar beringin. Ada juga akar penggerek atau penghisap ya, di mana akarnya ini digunakan untuk menghisap sari makanan dari inangnya. Contohnya pada tanaman putri malu dan benalu ya. Nah, kemudian ada akar pelekat, contohnya pada daun sirih, pada sirih dan lada. Selanjutnya ada akar pembelit, contohnya pada tanaman panili. Ya, panili itu sumber panila ya. Nah, kemudian ada akar nafas pada kayu api. Selanjutnya ada akar tunjang pada tanaman bakau. Ya, ini skemanya seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada akar lutut atau pohon tunjang. Jadi akar lutut itu awalnya dia keluar dari tanah, kemudian dia masuk lagi ke dalam tanah. Nah ini yang dinamakan sebagai akar lutut.
Jadi dia bentuknya seperti siku-siku ya, atau melengkung. Nah, kemudian selanjutnya ada akar banir. Ini contohnya pada tanaman Heritera sp. Jadi akarnya itu dia seperti papan atau lempengan ya. Tuh. Nah, demikian saja pemaparan materi untuk hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.